Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang mantan agen khusus bernama Brian, yang kala itu hanya tinggal seorang diri sebab anak semata wayangnya tinggal bersama mantan istrinya. Suatu hari Brian pergi ke acara pesta ulang tahun anaknya yang ke-17. Di sana tentu Brian bertemu dengan mantan istrinya yang bernama Lenore. Tak lama datanglah anak Brian yang bernama Kim. Di sana Kim diberi hadiah oleh ayahnya berupa alat karaoke karena Brian tahu kalau Kim sangat hobi bernyanyi. Kemudian datanglah seorang pria yang membawa seekor kuda sebagai hadiah ulang tahun untuk Kim. Pria tersebut tak lain adalah ayah tiri Kim yang saat ini menjadi suami sahnya Lenore. Terlihat Brian sedikit kecewa karena Kim lebih menyukai hadiah dari ayah tirinya. Sementara hadiah pemberiannya dibiarkan begitu saja. Namun hal tersebut tidak sedikit pun membuat rasa sayang terhadap Kim berkurang. Malam harinya terlihat Brian sedang memandangi foto anaknya yang tidak terasa kini sudah berumur 17 tahun. Namun tiba-tiba Brian kedatangan teman-temannya yang juga ingin merayakan ulang tahun Kim di rumah Brian. Good. She's good. Rich widows? That takes care of them. What a life, huh? Saat mereka pulang, salah satu temannya yang bernama Sam menawari Brian pekerjaan sebagai pengawal untuk penyanyi terkenal. Brian yang saat ini sudah mulai bosan menganggur, tentu ia pun menyetujui tawaran tersebut. Right here. 4 hours work, 20 on McKinney. But tomorrow's job. Okay. Tomorrow. Singkat cerita, Brian dan teman-temannya memulai pekerjaannya sebagai pengawal seorang penyanyi terkenal bernama Shira. Saat Shira sedang melakukan pemanasan vokal sambil di make up, Brian merasa kagum dengan suaranya. Lalu saat Shira akan menuju panggung, Brian mencoba bertanya apakah ada saran untuk anaknya yang juga ingin menjadi penyanyi terkenal. Shira hanya menjawab kalau anaknya harus banyak berlatih. Sambil menunggu acara konser itu selesai, Brian dan teman-temannya bersantai sambil bermain kartu. Namun tiba-tiba Brian mendapatkan telepon dari Kim, yang mengajak ayahnya untuk makan siang esok hari di sebuah kafe. Hal tersebut tentu membuat Brian sangat senang. 12:30 it is. I'll see you then. Singkat cerita, setelah konser itu akan selesai, terjadi kerusuhan yang dilakukan oleh para penggemar Shira akibat memaksa masuk menerobos pagar. Bahkan saat Brian mencoba membawa Shira ke mobil, ada salah satu haters yang ingin menikamnya. Beruntung Brian berhasil melindungi Shira. Shira yang merasa berhutang budi kepada Brian, ia pun memberikan kartu namanya dan mengizinkan anaknya untuk les vokal gratis yang langsung dilatih olehnya. Thank you. No, Mr. Mills. Esok harinya Brian terlihat sudah berada di kafe untuk makan siang bersama Kim. Di sana juga Kim mengajak Lenore ibunya. Tujuan utama Kim ke sana ternyata untuk meminta izin kepada ayahnya karena ia akan pergi ke Paris bersama temannya yang bernama Amanda. Kim membutuhkan tanda tangan Brian sebagai orang tua karena ia belum genap berumur 18 tahun. Namun Brian yang sudah berpengalaman tentang kerasnya dunia luar dan itu sangat berbahaya untuk anaknya, ia pun menolak untuk menandatangani surat izin orang tua tersebut. Hal itu bertentangan dengan Lenore yang menganggap kalau Brian terlalu mengekang keinginan anaknya. Kim yang merasa kesal langsung bergegas pergi dari tempat itu. Esok harinya Brian yang tidak mau anaknya bersedih akhirnya mengalah dengan menandatangani surat izin tersebut. Namun dengan syarat Kim harus mengaktifkan ponselnya agar Brian bisa mengetahui kabarnya. Okay. I love you, Dad. Saat Brian mengantarkan Kim ke bandara, tak sengaja Brian mengetahui kalau ternyata Kim bukan hanya berkunjung ke Paris melainkan mengikuti konser musik berkeliling Eropa. Hal tersebut sebenarnya sudah diketahui oleh Lenore. Namun Lenore sengaja menyuruh anaknya berbohong kepada Brian, karena ia tahu kalau Brian terlalu overprotective. Karena tidak mau mengecewakan hati anaknya, akhirnya Brian tetap membiarkan Kim pergi bersama temannya yaitu Amanda. Love you. Singkat cerita, sesampainya Kim dan Amanda di Paris, mereka berkenalan dengan pemuda lokal bernama Peter. Peter yang sangat ramah, ia pun bersedia memfoto mereka berdua. Tak hanya itu, Peter juga bersedia satu taksi dengan mereka, karena tujuan mereka kebetulan sama dengan tujuan Peter. This is Kim. Setibanya di hotel, Peter langsung pamitan pergi kepada mereka. They're in Madrid for the summer, so we have the whole place to. Okay, bye. Bye. Kim dan Amanda masuk dan menyalakan musik dengan keras. Hal tersebut membuat beberapa panggilan telepon Brian tidak terdengar oleh Kim.
Saat Kim mengetahui kalau ayahnya telepon, ia langsung pergi ke ruangan sebelah. Di sana, Kim mengatakan kalau ia baik-baik saja. Namun saat itu juga terlihat beberapa pria asing masuk dan langsung melumpuhkan Amanda. Hal tersebut tentu membuat Kim merasa sangat ketakutan. Brian yang mengetahui kalau anaknya dalam bahaya, ia mencoba tenang dan berusaha merekam semua pembicaraan karena ia tahu kalau Kim tetap akan tertangkap oleh mereka. Brian menyuruh Kim ke kolong ranjang lalu meneriaki ciri-ciri orang yang akan menangkapnya. Saat Kim tertangkap, ia berteriak kalau orang yang menculiknya memiliki ciri-ciri berkumis, tinggi 6 kaki dan memiliki tato bulan bintang di tangannya. Saat para penjahat itu memegang ponsel Kim, Brian mengatakan kalau ia tidak tahu siapa kalian. Namun yang pasti Brian akan mengejar mereka lalu membantainya tanpa ampun. Si penjahat koplok malah menjawab semoga beruntung. Saat itu juga Brian langsung bergegas pergi ke rumah Lenore. Di jalan ia menghubungi temannya yaitu Sam untuk mencari identitas para pelaku dengan mengirimkan rekaman percakapan tadi. Sesampainya di rumah Lenore, Brian langsung pergi ke kamar Kim untuk mencari beberapa petunjuk. Saat di sana, Sam kembali menghubungi Brian dengan mengatakan kalau orang yang saat ini menculik Kim adalah para sindikat perdagangan wanita. Para korban yang berhasil diculik akan dibuat menjadi pecandu narkoboy lalu didagangkan kepada para gadun sebagai tambang uang untuk mereka. Orang dengan ciri-ciri yang disebutkan Kim tadi diketahui adalah seseorang bernama Marco dan jika Kim tidak berhasil diselamatkan dalam waktu 96 jam, dipastikan Kim tidak akan pernah kembali. Mendengar hal itu, sontak Lenore langsung menyesal karena telah membiarkan anaknya pergi. Setelah itu, Brian langsung bergegas pergi ke Paris. Sesampainya di sana, Brian segera menuju ke tempat kejadian Kim diculik. Brian mencoba berpikir jernih dengan menganalisa dan melakukan simulasi hingga hipotesis mengenai kejadiannya. Di sana, Brian menemukan ponsel Kim yang sudah pelaku hancurkan hingga Brian segera mengambil memory card untuk mencari petunjuk. Saat diperiksa, ia menemukan sebuah foto Peter di balik pantulan kaca saat Amanda dan Kim difoto olehnya di bandara. Saat itu juga Brian bergegas ke bandara untuk menemukan Peter karena ia curiga kalau Peter merupakan komplotan para penjahat tersebut. Ternyata hal itu benar karena Peter bertugas sebagai umpan untuk mencari dan mengetahui di mana para korban itu menginap. Brian yang berhasil menemukan Peter langsung bertanya di mana Kim dan Amanda sekarang. Namun sayangnya ada teman Peter yang mencoba membantunya. Setelah itu Brian kembali mengejar Peter yang berusaha melarikan diri. Peter sok keren dengan melakukan parkur namun malah tertabrak sebuah mobil. Sehingga petunjuk satu-satunya Brian kini telah menghilang. Brian yang sudah bingung akhirnya ia menemui teman lamanya bernama Jen yang merupakan agen khusus Prancis dan kini bekerja di Departemen Kepolisian Paris. Setelah banyak mengobrol, Jen mengatakan kalau orang yang sedang Brian incar adalah komplotan penjahat dari Albania yang sangat berbahaya. Namun Jen yang sudah mengetahui bagaimana sepak terjang Brian dalam membantai penjahat, ia hanya meminta Brian untuk tidak berbuat onar di Paris dan serahkan saja kasus itu kepadanya. Brian menjawab orang yang sedang mereka culik adalah anakku. Walaupun ia harus meruntuhkan menara Eiffel demi menyelamatkan anaknya, ia tetap akan melakukannya. Oh, I heard. Where do I find them? They showed up from the east. Brian. Setelah itu dengan sedikit informasi dari Jen, Brian pergi ke suatu tempat dengan menyamar sebagai salah satu pembeli wanita. Saat Brian membuka satu persatu tirai di sana, tak sengaja Brian menemukan jaket milik Kim. Brian langsung bertanya kepada wanita di sana dari mana kau mendapatkan jaket tersebut. Namun tiba-tiba para penjahat itu menyadari kalau Brian adalah penyusup hingga terjadi keributan. Brian lalu membawa pergi wanita tersebut dan berharap wanita itu mempunyai petunjuk terkait anaknya. Di sebuah apartemen, Brian mencoba mengobati wanita itu karena masih terkena efek barang haram yang penjahat itu berikan. Jen yang mengetahui kalau Brian membuat onar, ia meminta Brian untuk menyerahkan diri dan Jen akan mengantar Brian ke bandara untuk segera pulang ke Amerika. Namun tentu saja hal tersebut tak akan dilakukan Brian karena anaknya masih belum diselamatkan. Singkat cerita, wanita yang dirawatnya kini telah sadar. Brian bertanya lagi bagaimana jaket itu bisa berada di tangannya. Wanita itu menjawab kalau ia mendapatkan jaket tersebut dari seorang wanita yang sangat baik kepadanya. Lalu wanita itu juga memberikan sedikit informasi kepada Brian kalau para polisi juga ikut terlibat. Dari informasi tersebut, Brian mendatangi sebuah tempat dengan mengaku sebagai anak buah Jen. Ternyata selama ini mereka sering memberikan uang iuran keamanan untuk para polisi setempat. Brian berpura-pura sebagai perwakilan polisi yang ingin menaikkan uang iuran tersebut. Saat Brian bertemu mereka, ia tidak langsung beraksi namun masih terus menganalisanya.
Brian bertanya siapakah dari mereka yang bernama Marco. Namun mereka menjawab kalau kami semua adalah Marco. Brian yang sudah mencurigai salah satu orang dengan ciri-ciri yang pernah disebut oleh Kim, ia meminta orang tersebut mengatakan kata semoga beruntung dengan tulisan Albania. Good luck. Hingga Brian sadar kalau orang tersebut adalah orang yang saat itu berbicara kepadanya di telepon. Setelah menghabisi orang-orang di sana, Brian sempat mengecek setiap kamar untuk mencari Kim anaknya. Brian menemukan Amanda temannya Kim yang kini sudah tewas karena OD. Setelah itu ia membawa orang yang dicurigainya tadi untuk diinterogasi. Brian menyiksa orang tersebut dengan sangat kejam sambil bertanya di mana Kim berada. Tidak kuat dengan siksaan itu, orang tersebut mengatakan satu nama yaitu Sinclair. Karena Kim masih perawan, maka ia langsung memberikan Kim kepada bos mereka yaitu Sinclair. Namun sayangnya orang itu tidak mengetahui di mana Sinclair sekarang. Setelah dirasa cukup, Brian segera mendatangi Jen untuk menanyakan siapa itu Sinclair. Namun sesampainya di sana, tiba-tiba Jen menodongkan pistol kepadanya agar Brian mau menyerahkan diri. Namun ternyata peluru pistol itu kosong karena Brian sudah mengambil peluru tersebut sebelum makan malam itu dimulai. Jen yang tetap tidak mau mengatakan siapa itu Sinclair, dengan terpaksa Brian menembakkan pistolnya ke lengan istrinya. Tidak mau keluarganya jadi sasaran kemarahan Brian, akhirnya Jen bersedia memberikan informasi tentang Sinclair. Setelah mendapatkan informasi tersebut dengan detail, Brian langsung bergegas ke kediaman Sinclair dengan menyamar sebagai salah satu tamunya. Hingga pada saat Brian masuk ke salah satu ruangan, ternyata ruangan tersebut adalah tempat pelelangan gadis-gadis pilihan yang akan dijual kepada orang-orang kaya. Setelah beberapa gadis dipamerkan, Brian sangat terkejut karena salah satu gadis tersebut adalah anaknya yang paling ia sayangi. Brian langsung menodongkan pistol kepada salah satu orang di sana untuk membeli Kim anaknya. Namun saat Brian membawa orang tersebut untuk menemui Kim, tiba-tiba Brian dihantam oleh anak buah Sinclair hingga tak sadarkan diri. Saat Brian tersadar, ia sudah diikat dan digantung ke sebuah pipa oleh Sinclair. Di sini Sinclair mengatakan kalau semua ini hanya bisnis yang unik. Lalu ia memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Brian dengan tidak berisik karena mereka sedang banyak tamu. Beruntung saat itu Brian bisa melepaskan diri lalu balik menghajar mereka. Setelah itu Brian bertanya kepada Sinclair di manakah anaknya sekarang. Sinclair yang beberapa kali ditembak, akhirnya ia mengatakan kalau Kim akan diangkut kapal menuju ke Timur Tengah. Dengan cepat Brian segera mengejar kapal tersebut dengan mencuri salah satu mobil. Hingga sesampainya di sana, Brian langsung menyusup ke kapal itu lalu menghabisi semua penjaga. Dengan keahlian seorang mantan agen terbaik, Brian tidak terlalu kesulitan untuk melumpuhkan mereka semua. Pada akhirnya Brian berhasil menemukan Kim yang sedang disandra oleh seorang kakek. Tanpa pikir panjang, Brian langsung menghabisi kakek tersebut. Kim langsung menangis dan memeluk ayahnya. Di sini ia baru menyadari kalau membangkang kepada seorang ayah adalah hal yang tidak baik. Setelah mereka kembali ke Amerika, Kim langsung disambut oleh Lenore dan ayah tirinya. Lenore sangat berterima kasih kepada Brian karena telah menyelamatkan Kim. Shall we go? 1 minggu kemudian terlihat sekumpulan keluarga yang sedang menguburkan jasad orang-orang yang sebelumnya dibantai oleh Brian. Seorang abah bernama Murad sekaligus pemimpin mafia di Albania meminta semua anak buahnya untuk membalaskan kematian keluarga mereka. Ini dia Brian yang sedang mengunjungi rumah mantan istrinya untuk bertemu anaknya. Karena pada saat itu mereka sudah janjian untuk belajar mengemudikan mobil. Namun saat di sana, Brian hanya bertemu dengan Lenore, mantan istrinya saja. Lenore mengatakan kalau anaknya yaitu Kim sedang pergi ke rumah pacarnya. Lenore meminta Brian untuk tidak melacak dan memata-matai mereka karena semenjak kejadian penculikan di Paris, Brian semakin tambah overprotective. Kim yang saat itu sedang bersama pacarnya yang bernama Jimmy, tiba-tiba mereka kedatangan tamu yang ternyata tamu itu adalah Brian. Brian meminta Jimmy untuk menyerahkan anaknya karena Brian akan mengajari Kim menyetir. Thank you. Pleasure meeting you. Saat di jalan, Kim sedikit kesal karena ayahnya selalu saja overprotective kepadanya. GPS.
Setelah Kim pulang, Brian meminta temannya yaitu Sam untuk mencari tahu latar belakang Jimmy, pacar anaknya. Sam sendiri bekerja di lembaga keamanan yang memiliki akses untuk masuk ke dalam data kepolisian. Adegan beralih ke Paris dan diperlihatkan anak buah Murad yang sedang menyiksa polisi Jen. Mereka bertanya siapa orang yang telah membantai keluarganya. Mereka mengancam akan menghabisi anak Jen jika Jen tidak memberitahu siapa orang yang sedang mereka incar saat ini. I don't know. Esok harinya terlihat Brian kembali ke rumah Lenore untuk menemui Kim. Di sana Brian melihat Lenore sedang bete dan manyun karena ia baru saja bertengkar dengan suami barunya. Lenore curhat kalau suami barunya kini telah berubah dan sering berperilaku kasar kepadanya. Brian yang kasihan mengajak Lenore dan Kim untuk ikut pergi ke Istanbul. Yang kebetulan Brian juga mempunyai pekerjaan di sana sebagai pengawal khusus para pejabat untuk beberapa hari. Namun Lenore yang tidak mau mengganggu Brian bekerja, ia pun menolaknya. I can't think. I understand. I'm sorry. Di sisi lain, para mafia Murad berhasil mendapat kabar kalau Brian akan berada di Istanbul untuk beberapa hari. Singkat cerita, setelah beberapa hari bekerja, akhirnya Brian sudah menyelesaikan pekerjaannya sebagai pengawal dan ia mendapat uang yang cukup lumayan. Namun saat itu juga Lenore dan Kim ternyata menyusul ke sana untuk berlibur di Turki. Brian tentu sangat senang dengan kedatangan mereka. Di sisi lain, Murad dan anak buah mulai masuk ke perbatasan Turki untuk mencari Brian. Sementara Brian dan keluarganya pergi jalan-jalan dan bersenang-senang di sana. Esok harinya anak buah Murad sudah berada di hotel tempat keluarga Brian menginap. Brian yang selalu waspada sempat mencurigai salah satu orang yang ada di lobi hotel. Namun ia mengabaikannya dan lebih fokus kepada keluarganya. Kim yang saat itu merasa lelah, ia memilih untuk berenang di kolam hotel sementara Brian dan Lenore dibiarkan jalan-jalan berdua. Hal tersebut Kim lakukan agar ayah dan ibunya kembali memupuk hubungan mereka yang telah kandas. Saat dalam perjalanan, Brian menyadari kalau mereka sedang diikuti oleh sekelompok orang. Brian menyuruh Lenore turun di jalan lalu kembali ke hotel untuk menjemput Kim dan membawanya ke kedutaan Amerika agar mereka aman. Look, Will you tell me what's going on? do you see it? Okay, go. Brian sendiri berusaha memancing mereka agar tidak membahayakan keluarganya. Sayangnya saat itu mobil Brian berhasil terpojok oleh mereka. Saat para mafia itu membuka pintu mobil Brian, ternyata Brian sudah berhasil melarikan diri. Namun pada akhirnya Brian tetap harus baku hantam dengan mereka. Beberapa anak buah Murad berhasil dilumpuhkan oleh Brian. Brian sebenarnya bisa menghabisi mereka semua, namun sayangnya Lenore saat itu sudah tertangkap. Brian yang menyadari mereka berdua akan diculik, ia langsung menghubungi Kim dan memintanya untuk bersembunyi di lemari kamar Brian. Karena Kim juga pasti akan menjadi incaran mereka. Now. Setelah Brian menyerah, mereka langsung menghajar Brian lalu akan membawa Brian dan Lenore untuk bertemu dengan pemimpin mereka yaitu Murad. Brian dengan kepala tertutup kain, ia tetap fokus dengan menghitung jarak tempuh dan berusaha menganalisa sekitar dengan pendengarannya. Sementara Kim yang menyadari kalau ia akan diculik, ia berusaha masuk ke dalam kamar ayahnya untuk bersembunyi di sebuah lemari. Di sisi lain, Brian disekap di sebuah gudang kosong dengan satu penjaga yang menunggu di luar. Brian langsung mengeluarkan alat komunikasi khusus di kaos kakinya, di mana hal tersebut merupakan hal biasa untuk seorang agen khusus. Brian menghubungi Kim dan menyuruhnya untuk segera pergi ke kedutaan Amerika agar dirinya lebih aman. Namun Kim menolak dan meminta Brian untuk memberikan kesempatan agar bisa menyelamatkan kedua orang tuanya. Akhirnya Brian menyuruh Kim untuk mengeluarkan sebuah peta yang berada di koper miliknya. Brian menyuruh Kim untuk membuat sebuah lingkaran agar mengetahui di mana Brian disekap. Kemudian Brian memerintah Kim untuk melemparkan granat yang ada di kopernya untuk membuat tanda. I want you to pull the pin out of the grenade. Is there a safe place here? Setelah berhasil menganalisanya, Brian kembali menyuruh Kim untuk segera pergi dari sana dan mendekat ke tempat Brian disandra. Where the circles intersect at the east. Be casual, Kim. Okay. Saat itu juga tiba-tiba masuk sang ketua mafia yaitu Murad. Murad mengatakan Brian pasti mengingat orang yang dulu Brian habisi dengan cara disetrum. Ia adalah anak kandung Murad dan sekarang Brian akan merasakan apa yang ia rasakan saat ini.
Lenore disiksa dengan kejam lalu dibiarkan menggelantung agar kehabisan darah dalam waktu 30 menit. Mereka sengaja melakukan itu agar Brian tersiksa sebelum Brian bisa benar-benar dihabisi. Setelah mereka pergi, Brian mencoba melepaskan ikatan di tangannya. Beruntung ikatannya itu bukan terbuat dari besi, melainkan hanya terbuat dari nilon sehingga Brian dapat dengan mudah melepaskannya. Kemudian Brian melepaskan Lenore dari gantungannya. Sementara Kim sudah berada di dekat lokasi tempat ayahnya disekap. Kim akhirnya kembali terhubung dengan Brian dan Brian langsung menyuruh Kim untuk membuat tanda lagi dengan meledakkan granat. Merasa Kim sudah dekat di tempatnya disekap, Brian lalu membuat asap agar Kim mengetahui di ruangan mana orang tuanya saat ini. Where are you? I see it right. Drop the gun, Kim. Drop the gun down with it. Kemudian Kim melemparkan pistol ke dalam sana. Brian meminta Lenore bertahan dan ia akan kembali setelah membantai anak buah Murad yang ada di sana. Dengan taktikal ala pasukan khusus, Brian berhasil membantai mereka satu persatu. Di sisi lain, Kim malah dikejar oleh pasukan Murad karena ia ketahuan oleh mereka. Hingga pada akhirnya Kim berhasil terpojok, namun saat Kim akan dihabisi, tiba-tiba Brian menyelamatkannya. Dad. Setelah itu mereka akan mencoba menyelamatkan Lenore. Namun sayangnya Lenore sudah dibawa oleh komplotan Murad. Kemudian terjadi kejar-kejaran yang sangat sengit. Move, go! Kim yang masih belajar menyetir berhasil menjatuhkan mobil penjahat yang tengah mengejarnya. Tak sampai di situ, Kim juga berhasil mengelabui mobil lain yang masih mengejarnya. Keep going, stay low. Faster, Kim. Setelah itu, mereka menerobos kedutaan Amerika dan Brian mencoba menghubungi Sam temannya untuk segera menelpon kenalannya yang bertugas di kedutaan. Merasa Kim sudah aman, Brian mengatakan kalau ia akan kembali untuk menyelamatkan Lenore ibunya. Terlihat Brian mencoba kembali menganalisa dengan mengingat saat pertama kali ia diculik. Sementara Lenore sendiri sedang diintimidasi oleh Murad. What should I do with you, Mrs. Mills? Terlihat anak buahnya sudah menyiapkan alat penyiksaan untuk Lenore. Di waktu yang sama, Brian terus berusaha mencari Lenore dengan mengingat semua yang sebelumnya ia dengar di dalam mobil saat ia diculik. Hingga pada akhirnya Brian berhasil menemukan lokasi tersebut. Setelah menghabisi penjaga di luar, Brian masuk dan melumpuhkan orang-orang yang ada di sana. Murad yang menyadari Brian datang, ia berencana akan memindahkan Lenore ke tempat lain. Namun Brian tetap berusaha untuk menyelamatkan Lenore dengan menghabisi semua anak buah Murad. Brian juga harus berhadapan dengan tangan kanan Murad yang cukup tangguh. Hingga Brian berhasil terpojok oleh orang tersebut. Namun karena Brian lebih hebat, ia berhasil menghabisi orang tersebut. Setelah itu Brian mencari Murad dan saat bertemu sebenarnya Brian mau memaafkannya karena jika ia menghabisinya maka orang-orangnya akan dendam dan kembali mengincar Brian. Brian memberi kesempatan kepada Murad untuk hidup dengan menaruh pistol Brian di bawah sebagai tanda berdamai. Pada saat itu Murad menyepakati perdamaian tersebut. Namun saat Brian berbalik, Murad malah mengambil pistol itu untuk menghabisi Brian. Ternyata sebelumnya Brian sudah melucuti peluru pistol tersebut. Brian yang menganggap Murad tidak tahu diri, akhirnya ia menghabisi Murad. Honey. 3 minggu setelah kejadian itu, terlihat Brian sedang menunggu Kim melakukan tes mengemudi. Akhirnya Kim berhasil melakukan tes tersebut dengan sempurna dan mendapatkan SIM. I've been saying that since the day you were born. 2 tahun kemudian, kita diperlihatkan dengan sekelompok mafia Rusia yang sedang menyandra salah satu orang bernama Edo. Pemimpin kelompok mafia Rusia itu bernama Oleg Melankov. Oleg meminta Edo untuk membuka berangkas yang ada di kantor tersebut. Karena bosnya Edo diketahui mempunyai hutang yang sangat banyak kepada Oleg. Namun saat berangkas itu dibuka, ternyata tidak ada 1 sen pun uang yang disimpan di sana. Alhasil Edo pun langsung dihabisi. I cannot wait any longer, Dara. I came to your office. Beralih ke Kim yang saat ini baru mengetahui kalau dirinya ternyata sedang hamil akibat sering kuda-kudaan dengan Jimmy pacarnya.
Tiba-tiba Kim dikagetkan dengan kedatangan ayahnya yaitu Brian. Brian datang ke sana dengan membawa boneka untuk ulang tahun Kim. Padahal ulang tahunnya masih cukup lama. Ternyata Kim juga sekarang sudah tinggal satu rumah dengan pacarnya yaitu Jimmy. Or a giant. The OCD. How are you? Good. Malam harinya Lenore sang mantan menemui Brian di apartemennya. Ia datang ke sana ingin curhat tentang suami barunya yang akhir-akhir ini sikapnya berubah. Lenore sedikit menyesal kenapa dulu ia meninggalkan Brian. The worst taste in men. Stress. Malam berikutnya suami baru Lenore yang bernama Stuart juga datang ke apartemen Brian. Ia memohon kepada Brian untuk tidak lagi menemui Lenore karena bagaimanapun Brian dan Lenore kini sudah berpisah. Brian yang merasa tidak enak akhirnya mengiyakan permintaan Stuart. That can't happen with you in between us. I can do that. Thank you. Esok harinya terlihat Brian sedang melakukan jogging. Tiba-tiba ia mendapat pesan dari Lenore yang mengabari kalau saat ini Lenore sudah berada di apartemen Brian. Lenore juga meminta Brian untuk membelikan sebuah roti. Saat itu juga Brian pergi untuk membelikan Lenore roti. Some cream cheese, please. Namun siapa sangka saat Brian tiba di apartemennya sendiri, ia malah melihat Lenore yang sudah terkujur kaku tepat di atas kasurnya. Tak lama kemudian para polisi datang untuk menangkap Brian. Bisa kita pastikan kalau Brian ada yang menjebak. Dengan perasaan sedih bercampur emosi, Brian tetap mencoba untuk tenang. Brian yang berpikir harus mencari tahu tentang semua kasus ini. Ia terpaksa melumpuhkan polisi yang saat itu ingin menangkapnya. You gotta listen to me. Listen to me. Brian lalu berusaha untuk menghindari semua polisi yang mengejarnya. Hingga ia masuk ke sebuah gudang lalu melarikan diri melalui lubang saluran air. Alhasil kini Brian menjadi seorang buronan. Setelah itu Brian menghubungi Kim anaknya. Ia memberitahu kalau ibunya telah meninggal dan dirinya dijebak atas kematiannya. Brian meminta Kim untuk tetap tenang dan tegar. Brian juga berjanji kepada Kim akan mencari tahu siapa dalang dari pembunuhan ini. Someone murdered her. Of you. Di balik itu kita diperkenalkan dengan seorang detektif cerdas bernama Dodger. Dodger adalah orang yang bertanggung jawab untuk menguak kasus kematian Lenore. Terlihat ia memakan sebuah roti yang kala itu dibawa oleh Brian untuk mencari petunjuk sekecil apapun. Kembali ke Brian yang sadar kalau saat ini ia adalah buronan. Brian menghubungi temannya yaitu Sam untuk bertanya tentang markas rahasia mereka karena Brian akan mulai mencari penjahat yang menghabisi Lenore dengan caranya sendiri. Yeah, it's still the same. I'll be in touch. Be careful. Di waktu yang sama, Dodger mencoba menginterogasi Stuart yang saat itu baru saja tiba dari luar kota. Terlihat ia tampak sangat sedih dan tidak percaya atas kematian Lenore istrinya. Setelah itu Stuart dan Dodger melihat jasad Lenore yang disimpan di sebuah kamar mayat. Di sana Dodger bertanya tentang mantan suami Lenore yaitu Brian. Stuart mengatakan kalau Brian adalah orang baik, namun ia juga tahu kalau Brian mempunyai banyak musuh. Brian pernah terlibat kasus di Paris dan di Turki. Kemungkinan besar ada hubungannya dengan musuh-musuh Brian, ucap Stuart. Brian's not dangerous. Karena masih belum menemukan petunjuk apapun, Dodger meminta anak buahnya untuk tetap fokus menangkap Brian serta mengawasi Kim. Ia juga menyuruh dua anak buahnya untuk segera mengunduh GPS mobil Lenore agar bisa tahu kemana saja Lenore berkendara dengan mobilnya. Saat hendak melakukan itu, ternyata Brian sudah berada di sana untuk mengunduh juga GPS mobil Lenore. Setelah berhasil mendapatkannya, Brian menemukan lokasi yang terakhir Lenore datangi, yaitu sebuah pom bensin yang sangat jauh dari kota tersebut. Kemudian Brian datang ke sana untuk mencari petunjuk dengan mengaku sebagai aparat kepolisian. Lewat CCTV yang ada di sana, Brian melihat kalau malam itu Lenore diculik oleh segerombolan orang. Namun tiba-tiba dua polisi anak buah Dodger juga datang ke sana dan langsung menodongkan pistolnya. Brian tidak menghiraukan mereka dan tetap fokus untuk mencari petunjuk. Hingga Brian berhasil mengetahui kalau salah satu penculik itu menggunakan tato di tangannya. Kemudian kedua polisi itu dengan mudah menangkap Brian. Saat di jalan dengan riang gembira, polisi itu memberitahu Dodger kalau mereka sudah menangkap Brian. Mereka juga menganggap kalau Brian tidak setangguh apa yang dikatakan orang-orang. Namun Dodger yang selalu waspada meminta para polisi itu berhenti dan menunggu dirinya datang ke sana, karena Brian tidak mungkin begitu saja menyerahkan diri. Anak buahnya yang menganggap Dodger berlebihan, mereka mengabaikan perintah dan tetap akan membawa Brian ke kantor polisi. Tapi benar saja Brian saat itu mengeluarkan sebuah kunci borgol yang ia siapkan sebelumnya.
Setelah berhasil membukakannya, terjadi keributan karena Brian ingin mengambil alih kemudi mobil tersebut hingga pada akhirnya Brian berhasil kabur. Phillips! Setelah itu Brian menghubungi Dozler. Ia meminta Dozler untuk memberikan waktu kepada Brian 2 hari dan ia akan menguak beserta membuktikan kalau dirinya bukanlah pembunuh Lenore. Namun Dozler menjawab kalau ia tetap akan memburu Brian karena yang berhak menentukan Brian bersalah atau tidak adalah hakim ketika di pengadilan nanti. Brian hanya menjawab semoga beruntung. Good luck. Kemudian saat di kantor, para polisi akhirnya mengetahui kalau Lenore pada malam itu diculik oleh segerombolan orang yang artinya Brian bukanlah pelakunya. Brian sendiri pergi ke markas rahasianya dan di sana sudah ada Sam. Sam yang merupakan sahabat baik Brian tidak akan begitu saja membiarkan Brian menghadapi masalahnya sendirian. What do you want us to do? I want to go to the funeral. Tepat esok harinya, prosesi pemakaman Lenore dilakukan. Dozler dan anak buahnya mengawasi gerak-gerik Kim untuk tetap menangkap Brian. Di acara prosesi itu juga ternyata ada Sam. Ia mengatakan kepada Kim kalau Brian meminta Kim untuk melakukan rutinitasnya yang mudah ditebak karena Brian akan menemuinya. Your very predictable schedule. Hari berikutnya, Dozler meminta anak buahnya untuk bersiap karena sekarang Brian pasti sedang menemui Kim. She went into this convenience store, chugged down a drink. Benar saja, saat itu Kim bertemu dengan ayahnya di sebuah toilet di kampus Kim. Kim mengatakan kepada ayahnya kalau saat ini Kim sedang hamil. Sontak hal tersebut membuat Brian menjadi tambah sedih karena jika Lenore masih ada, tentu Lenore akan merasa sangat senang. Kim juga memberitahu Brian kalau Stuart ayah tirinya sekarang bertingkah aneh, dengan selalu dikawal oleh para bodyguardnya. Tak lama, Dozler dan kelompoknya datang dan mereka nekat masuk ke toilet wanita. Namun untungnya mereka tidak menemukan Brian karena Brian sudah melarikan diri. Sadar Brian masih berada di area sana, Dozler dan anak buahnya terus mencari Brian. Brian sendiri menyalakan peledak kecil yang membuat alarm kampus berbunyi dan mengeluarkan air. Sehingga semua mahasiswa menjadi berhamburan keluar dan lagi-lagi Brian berhasil lolos. Esok harinya terlihat Stuart yang akan pergi dari kota tersebut dengan kawalan anak buahnya. Saat dalam perjalanan ternyata Brian sedang membuntuti Stuart. Namun tiba-tiba mobil Brian ditabrak dan diseret ke arah jurang. Setelah itu mobilnya diledakkan, ternyata orang yang melakukan hal itu adalah anak buah Oleg yang kita lihat di awal film. Setelah orang-orang itu pergi dengan menyangka kalau Brian telah tewas, ternyata Brian saat itu masih selamat. Brian membegal orang yang melintas di sana hanya sekedar untuk ikut menumpang. Hingga saat Brian melihat mobil yang menabraknya sedang bertepi di sebuah minimarket, Brian langsung turun dan masuk ke dalam. Di sana, Brian langsung membantai mereka satu persatu. Hingga Brian bertanya kepada salah satu anak buah Oleg siapakah orang yang mengirim mereka. Namun orang itu tidak mau mengatakannya. Karena tidak berhasil menemukan petunjuk apapun, Brian bergegas pergi untuk menemui Stuart. Brian yakin kalau Stuart ada hubungannya dengan semua masalah ini. Setelah melumpuhkannya, Brian membawa Stuart ke suatu tempat untuk diinterogasi. Karena terus diberi siksaan, akhirnya Stuart mengatakan kalau yang membunuh Lenore adalah Oleg Melankov. Hal tersebut dikarenakan Stuart memiliki hutang yang sangat banyak kepada Oleg. Hingga Oleg mengancam akan membunuh keluarga Stuart termasuk Lenore dan Kim. Mereka juga mengetahui ketangguhan Brian sehingga mereka sengaja menjebak Brian agar Brian bisa ditangkap polisi. No, wait a second. I swear. You're not the one they're going to come after next. I'm sorry, Brian. Setelah itu Brian membawa Stuart menuju markas rahasianya. Di sana ternyata sudah ada Sam dan Kim. Kim sangat marah setelah mengetahui kalau kematian ibunya dikarenakan Stuart telah berurusan dengan mafia Rusia. Di sini Brian meminta Stuart untuk menghubungi Oleg Melankov dengan berpura-pura ingin membayar hutangnya. Oleg menjawab panggilan Stuart dan meminta Stuart agar datang langsung ke markasnya.
Sebelum melakukan aksinya, Brian juga bertanya mengenai siapa, di mana, dan bagaimana Oleg Melankov. Stuart mengatakan kalau Oleg adalah mantan tentara khusus Rusia yang dulunya bertugas di zona perang. Hingga suatu waktu, Oleg memilih pensiun dari militer lalu membantai para mafia Rusia untuk menjadikan dirinya sebagai satu-satunya mafia yang berkuasa. Tell me how security works. Singkat cerita, mereka menuju ke markas Oleg. Di sana, Stuart berpura-pura ingin bertemu dengan Oleg karena sudah janjian. Setelah pintu terbuka, Brian datang dan melumpuhkan penjaga yang ada di sana. Kemudian Brian masuk ke dalam dengan berpura-pura menjadi Stuart. Sementara Stuart sendiri kembali ke mobil. Setelah masuk ke dalam, Brian menghabisi mereka satu persatu. Setelah Brian memenangkan pertempuran tersebut, ia masuk ke dalam ruangan Oleg dan ternyata Oleg langsung memberondong pistolnya ke arah Brian. Setelah Brian berhasil dilumpuhkan, Oleg yang oon tidak langsung menghabisi Brian dan malah ingin mempermainkannya dulu. Sehingga Brian berhasil mendapat kesempatan untuk membalikan keadaan kemudian menembak Oleg. Dalam keadaan sekarat, Brian bertanya kenapa Oleg menghabisi Lenore dan juga ingin menghabisi Kim anaknya. Mendengar hal tersebut, Oleg baru sadar kalau ternyata Oleg dan Brian sengaja diperalat oleh Stuart. Stuart sengaja mengorbankan Lenore dan anaknya agar Brian marah kepada Oleg. Berharap Brian bisa menghabisi kelompok Oleg sehingga Stuart terbebas dari hutangnya. Stuart yang kini kedoknya sudah terbongkar langsung menembak Sam dan menculik Kim. Saat sampai di sana, Brian melihat Sam yang akan segera dibawa ke rumah sakit oleh kelompok Dozler yang baru tiba di sana. Kemudian Brian mencuri mobil sport untuk mengejar Stuart yang sedang menculik Kim. Di tengah perjalanan, Dozler menghubungi Brian dan ia mengatakan kalau para polisi sudah menemukan banyak bukti kalau Brian tidak bersalah dan tidak akan dihukum. Namun Dozler meminta Brian untuk tidak berbuat kegaduhan dan serahkan saja pengejaran Stuart kepada pihak polisi. Brian menjawab kalau Dozler bekerja demi karirnya sendiri, sementara saat ini ia bekerja demi putrinya. Di sisi lain, Stuart sendiri sudah menaiki sebuah pesawat yang akan segera lepas landas. Tiba-tiba Brian datang ke sana. Dengan tekad sekuat baja, Brian menabrakkan mobilnya ke roda pesawat sehingga pesawat itu gagal lepas landas. Kemudian Brian berhasil menembak Stuart, lalu ia sempat menyiksa Stuart dan sangat ingin menghabisinya. Namun Kim melarang hal tersebut karena jika Brian melakukannya, ia sama saja sudah menghilangkan bukti dan Brian akan masuk penjara. Akhirnya Brian membiarkan Stuart untuk ditangkap polisi. Sebelum pergi, Brian berjanji kepada Stuart jika Stuart sudah terbebas dari penjara, ia akan mencari Stuart lalu menghabisinya. Satu bulan kemudian memperlihatkan Brian sedang berkumpul bersama Kim dan pacarnya. Mereka sangat kehilangan sosok Lenore yang ceria dan sangat menyayangi Kim. Namun mereka tetap harus menjalani kehidupan selanjutnya, kemudian film pun tamat.